Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Hai. Kembali lagi dengan saya Gadang Surlumam. Perkenalkan, saya seorang praktisi dunia peternakan. Jangan dipanggil Pak Dokter atau Pak Mantri karena itu terlalu berat untuk saya. Karena saya orang praktisi biasa. Jangan lupa ngeteh dulu. Alhamdulillah. Jadi lanjut dari video saya yang tadi, saya akan mencoba untuk membaca sesuai pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, jadi semoga saya bisa membantu teman-teman untuk mencari jawaban yang kalian tanyakan. Ada lagi. Nah, begini, ada lagi. Pak Zainal Jarot Supriyanto, beliau tanya, Dok, sapi doro gerak-gerak tapi tidak mengeluarkan lendir, apa boleh di IB? Sudah 2 kali seperti itu. Saya mohon maaf sebelumnya Pak Zainal. Untuk bertanya di kolom komentar, coba gunakan bahasa yang saya mudah dimengerti. Walaupun kita seandainya kita sama-sama orang Jawa, terkadang saya pun penyebutan sana birahinya seperti apa itu pun beda-beda. Kayak di tempat wilayah saya, sapinya meler buatan, meler itu keluar lendirnya. Sapinya beler buatan, terus sapinya majangi buatan, jadi macam-macam lah motivatif. Oke, akan saya jawab sebisa mungkin. Dan beliau memperbarui pertanyaannya, memperjelas karena saya bertanya bagian mana yang gerak-gerak Pak, karena saya nggak mudeng gerak-gerak itu apa. Nah, beliau menjelaskan sapinya gelisah gitu Dok. Oke, gini, ini artinya sapinya menunjukkan sapi birahi. Jadi begini, sapi birahi, saya ulangi lagi, sapi birahi itu ada 2 macam, 3 sebenarnya ya, tapi yang umumnya lazimnya itu 2, aktif, pendiam, sama ini dia nggak kelihatan sama sekali yang ketiga. Tapi kita bahas nanti aja yang ketiga. Kita jawab. Untuk sepertinya untuk sapinya Pak Zainal ini gerak-gerak tuh gelisah, mungkin saja ini masuk ke kategori aktif. Aktifnya begini, sapi birahi itu ditandai dengan 2 macam. Yang pertama aktif, sapinya ngangri, naikin, gelisah, loncat-loncat dan lain-lain. Terus yang kedua dibarengin dengan alat kelaminnya abang aboh anget atau memerah merona gitu, atau biasanya kayak agak merah, terus sedikit bengkak, kadang mah bengkak banget karena ada aliran darah yang ditekan lumayan tinggi ke daerah vitalnya tadi. Terus serasa anget karena ada aliran darah yang gara-gara pembengkakan tadi. Terus dibarengin dengan leleran rendir. Ketika sudah seperti itu, artinya sapinya sudah benar-benar birahi. Kalau sudah ada tanda seperti itu, boleh diibikan. Tapi menurut saya Pak, yang namanya sapi bengak-bengok itu belum mesti itu sapi birahi, karena sapi bengak-bengok gelisah bisa saja karena takut, bisa saja karena apa, bisa saja karena ada kejadian apa yang bikin sapi itu tidak nyaman. Intinya ketika jenengan memastikan sapi itu benar-benar birahi atau tidak, lihat dari alat kelaminnya, memerah enggak, abang enggak, memerah enggak, abang enggak, aboh enggak, bengkak enggak, terus dipegang hangat enggak gitu. Terus kalau itu udah kelihatan, coba amatin di daerah pantatnya belakang itu kira-kira ada lendir yang keluar enggak. Kalau misal seandainya ada lendir warnanya bening yang keluar, artinya sapinya jenengan birahi. Dari situ jenengan telepon sama petugas, ceritakan sesuai apa yang jenengan lihat. Dari petugas akan melakukan anamnesa, dan di situ petugas akan mengarahkan kapan waktu yang pas untuk DB. Jadi saya ingatkan untuk teman-teman peternak, jangan sungkan-sungkan atau
jangan pekewoh sama petugas untuk memberikan informasi yang sekomplit mungkin, karena ketika kita itu mendiagnosa tidak bisa langsung 100% sapi ini gini, karena terkadang di beberapa kasus kita juga memerlukan yang namanya diagnosa melalui anamnesa atau pertanyaan dari peternak, karena dari situ si peternak itu kan tahu kebiasaan sapinya tuh seperti apa gitu. Ya saya kiranya semoga jelas ya. Kalau masih kurang jelas coba cari citasi yang lain atau informasi yang lain. Sampai mana tadi? Nah, datanya lagi. Pak Ahmad Dunat, sapi hamil dikasih molase aman apa ndak gangguan janin Pak? Oke. Untuk molase saat molase atau tetes itu sebenarnya tidak masalah, karena gini, selama molase tadi itu diberikan tidak beracun atau tidak berjamur atau sudah tidak terjadi pembusukan, insya Allah aman. Yang penting dilihat teksturnya masih segar, baunya masih harum kayak tetes tebu atau gula, rasanya masih manis, nggak kecut dan lain-lain. Karena dari situ intinya tekstur, rasa, warna, dan tekstur, rasa, warna, dan bau. Oke, yang keempat baunya. Jadi dari situ nanti kelihatan rasanya masih layak atau tidak. Karena dari tekstur ketika sudah mulai encer berarti ada campuran airnya, kalau enggak berarti sudah pecah, itu udah nggak layak. Kalau baunya misal saat ini baunya udah kecut, udah asam, berarti udah pada pembusukan. Terus warnanya kalau sudah warna macam-macam sih, kalau warna ini tidak bisa dijadikan 100% patokan, karena terkadang di beberapa kasus ada molase yang warnanya merah hitam pekat, ada yang merah hitam agak kemudahan gitu. Pak Sarif Hidayatullah, tumut mirsani Pak, matur suwun. Terus terima kasih sudah mau melihat video saya. Nah, ada dari punyanya Pak PSKJ channel. Beliau tanya, kalau sapi habis melahirkan terus diinjeksi porpatus. Bah, saya baca yang keliru. Malu saya grogi. Apakah bisa lebih cepat birahi ya Om? Oke. Sapi setelah melahirkan itu ada beberapa tahap, yaitu untuk melakukan pemulihan. Gampangnya begini, intinya sapi setelah melahirkan itu yang penting sanitasi kandang, kebersihan kandang jenengan harus terjaga, kualitas pakannya harus bagus, karena dari pakan ini akan membantu recovery atau pemulihan indukan setelah melahirkan. Kemudian nutrisi yang dihasilkan juga akan membantu untuk memproduksi susu yang diminum si pedet. Yang ketiga, nutrisi atau pakan yang bagus atau kesehatan yang bagus, lingkungan yang bagus, dan ada kenyamanan, itu juga akan mempercepat yang namanya sapi ini cepat birahi. Tiga, yang keempat, nah, kasih makanan yang tinggi vitamin A dan E nya gitu kan. Untuk vitamin D sebenarnya kan A, D, E sama mineral, fosfor dan lain-lain. Nah, untuk yang susah dicari itu kan vitamin A dan E. Untuk D itu paling murah, kita mencari sinar dengan cara kita jemur di bawah sinar matahari, itu akan vitamin D-nya akan meningkat. Jadi vitamin D itu bisa merangsang imunitas si sapi ketika ada peradangan, imunitasnya tadi insya Allah akan membaik gitu. Jadi seandainya ada penyakit infeksi misal di uterusnya, misal di serviknya, itu insya Allah akan bisa ditanganin gitu. Terus untuk pengobatannya bebas Pak, jenengan punya obatnya apa aja.
Kalau saya pribadi, kalau bisa tetap pakan dan kesehatan kudu terjamin, Pak. Yang namanya kualitas sapi itu juga mempengaruhi. Karena ketika nutrisi tidak tercukupi, kesehatan tidak tercukupi, terus kenyamanan juga tidak tercukupi, akhirnya semua metabolisme si sapi ini akan terganggu dan akan menunda yang namanya birahi berikutnya. Ketika terlalu panjang waktu untuk pemulihan recovery tadi habis melahirkan, itu yang rugi akan jenengan, Pak. Karena di beberapa kasus banyak sekali sapi sudah siap bersih kandungannya tapi hormonnya tidak tercukupi karena kualitas nutrisi yang pakan yang diberikan tidak bisa untuk mengcover buat memenuhi kebutuhan hormon ini tadi. Karena nutrisi itu peran penting salah satu dari kesehatan, pertumbuhan, terus juga untuk hormonal sapi apalagi di reproduksi. Jadi begini, Pak, untuk di dunia reproduksi atau breeding atau di pembibitan itu kompleks, Pak. Tapi beda lagi jenengan di dunia penggemukan. Di dunia penggemukan jenengan cuma berpikir di sapinya bakalannya bagus, pakannya kudu stabil. Sedangkan di dunia breeding atau di dunia peternakan, pakan itu benar kita akan stabil, tapi asupannya itu akan naik turun ketika sapinya birahi, karena yang namanya sapi birahi nafsu makannya juga akan turun, begitu. Oke, seperti itu saja karena videonya sepertinya sudah panjang, jadi saya cut sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya ngerekord juga dengan apa adanya sebisa saya punya alat saya cuma kamera HP ini sama headset. Semoga video atau suara yang saya hasilkan hasilnya juga bagus. Kalau kurang bagus ya mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersedekah. Sholatnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.